Menurut Naido dan Wells, ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam masyarakat. Ketimpangan antar golongan sosial dan ekonomi, yaitu ketimpangan sosial yang terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial. Dengan adanya alat transportasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kondisi pendapatan ekonomi setiap masyarakat yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial, terutama di bidang transportasi. Beberapa masyarakat memilih untuk memanfaatkan fasilitas umum transportasi yang sudah tersedia di daerah Jakarta. Contohnya seperti Transjakarta. Transjakarta memiliki tarif kisaran Rp3.000. Hal ini banyak diminati oleh masyarakat untuk memilih transportasi ini. Namun sangat disayangkan fasilitas ini belum memadai, sehingga beberapa penumpang terpaksa harus berdesak-desakan. Selanjutnya ada transportasi umum MRT Jakarta yang memiliki tarif kisaran Rp7.000. Namun, transportasi ini hanya beroperasi mulai dari rute stasiun Bundaran HI dan berakhir di stasiun Lebak Bulus. Pendapat masyarakat lebih memilih naik transportasi umum MRT. Oke. Kalau aku sih pribadi kalau bisa aja kita pilih buat naik MRT gitu, dan emang nyaman banget juga sih. Keunggulan fasilitas transportasi MRT yaitu suasananya yang nyaman, aman, memiliki informasi yang lengkap, memiliki fasilitas yang ramah untuk disabilitas, lalu mengefisiensi waktu dan juga bebas dari kemacetan. Mengenai MRT ini bagaimana? Pendapat aku itu sangat amat nyaman, terus ini ya apa sih, bersih, tempatnya juga udah gitu cepat. Namun berbeda dengan transportasi umum komuter lain atau yang biasa kita sebut dengan KRL. Transportasi umum ini melayani rute daerah Jabodetabek. Kalau dibanding sama KRL ya, karena kan kalau KRL desek-desekan, kalau MRT enggak. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat juga ada yang memilih untuk naik kendaraan pribadi sebagai alat penunjang aktivitas mereka. Di sini kita mau wawancarain mengenai kendaraan transportasi untuk pulang pergi ke sekolah. Baiklah, kalau mengenai perbedaan antara transportasi umum dengan kendaraan pribadi, yang jelas kalau pribadi ya lebih aman. Terus kemudian kita tidak khawatir dengan copet segala macam, dan juga kita lebih nyaman otomatis ya. Tetapi ya kalau kendaraan umum lebih murah ya, kalau kendaraan umum lebih murah, dan juga itu kita akan mengikuti aturan pemerintah, yaitu harus menggunakan transportasi umum kan, untuk mengurangi beban kemacetan dan juga karbon dioksida ya. Tapi ada plus minusnya semuanya. Kalau yang umum tadi ya mengurangi macet, kemudian bensinnya. Tapi kalau kendaraan pribadi lebih mahal otomatis kan, karena bensinnya lebih mahal, perawatannya juga, dan juga kita perlu agak lama juga sih ya, karena kalau mobil misalnya macet-macet, jadi kita harus memteknikkan waktu, kita harus bisa prediksi kira-kira kita berangkat jam berapa, jam macetnya jam berapa, harus kita prediksi. Itu saja. Artinya belajarnya kalau ke sekolah itu menggunakan transportasi pribadi apa umum? Campur-campur. Kadang-kadang kalau pagi saya diantar suami saya pakai pribadi, kadang kalau pulangnya pribadi juga ikut teman, menghemat.
Tapi kadang-kadang juga naik umum, naik angkot juga. Mau bertanya, kenapa Bapak memilih kendaraan pribadi daripada kendaraan umum? Kalau saya pribadi sih karena lebih praktis dan akses di tempat saya ke jalur kendaraan umum itu cenderung agak jauh. Jadi saya kemana-mana lebih prefer pakai kendaraan pribadi. Ya, salah satu alasannya itu sih karena aksesnya terlalu jauh sih dari tempat saya. Kami juga mewawancarai salah satu siswa SMA Negeri 96 untuk kita tanyakan Tentang transportasi apa yang dia gunakan sehari-hari untuk pergi dan pulang ke sekolah. namanya siapa? Nama saya Natalia Tabelita, kelas 12 IPA 2. Suasana dalam angkot itu yaitu pengap, terus sumpek, udara yang masuk sedikit. Iya, belum.